Ahibati billah azakumullah. Kemudian macam kalbu yang kedua adalah al-qalbul marid. Kalbu yang sakit. Yang seperti apakah kalbu yang sakit itu? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, wa qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Itu adalah kalbu yang punya kehidupan, masih hidup. Wa bihi illatun, tapi dia punya penyakit. Tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Terkadang kehidupannya menyeret kalbu itu untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi penyakitnya juga menyeret dia untuk menuju kepada sakit yang lebih parah. Wa huwa bima ghalaba alaihi huma. Kalbu yang kondisinya seperti ini, dia tergantung mana yang menang. Apakah pengaruh kehidupannya atau pengaruh sakitnya? Ahibati billah azakumullah. Tentu kehidupan kalbu dengan wahyu. Ya. Sakitnya kalbu dengan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu. Dia tergantung mana yang lebih kuat daya tariknya. Kalau daya tarik wahyu kuat, dia lebih cenderung kepadanya, dia akan insyaallah perlahan-lahan menuju kepada kehidupan yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih bersih, dan menjadi kalbu yang selamat, yang sehat. Tapi kalau pengaruh hal-hal yang menyelisih wahyu lebih kuat, maka dia pun akan perlahan-lahan menuju penyakit-penyakit yang lebih parah, kronis, sehingga bisa menjadi kalbu yang mati. Fafihi min mahabbati wal iman bihi wal ikhlas lahu wat tawakkul alaih ma huwa madatu hayati. Yakni kalbu itu dia masih menyimpan rasa cinta kepada Allah, masih menyimpan keimanan kepadanya, masih menyimpan keikhlasan untuk Allah, tawakal kepadanya. Yang ini semua menjadi sumber kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahawat wa isaruha wal hirs ala tahsiliha. Tapi juga kalbu itu masih menyimpan syahwat-syahwat. Terkadang masih mendahulukan syahwat. Begitu berambisi kepada hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya. Semacam rasa hasad, iri dan dengki. Al-kibir, kesombongan. Al-ujub, bangga diri. Ma huwa madatu halakihi wa atabihi. Yang ini menjadi sumber kehancurannya. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mencampur amal yang saleh tapi yang lain jelek. Wa huwa mumtahan baina da'iyaini. Da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wad daril akhirah wa da'in ila al-'ajilati. Dia di antara dua penyeru yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan kenikmatan akhirat, dan penyeru yang mengajak kepada al-ajilah, kenikmatan yang cepat tapi juga hilangnya dengan cepat, nikmat dunia. Dia akan menyambut panggilan mana yang lebih dekat. Dia akan menyambut panggilan pengajak yang lebih dekat kepadanya. Ahibati billah azakumullah. Mari kita lihat kondisi kalbu kita masing-masing. Apakah kita betul-betul sudah memiliki al-qalbi, al-qalbus salim, kalbu yang sehat dan selamat, ataukah dalam diri kita ini masih banyak tersimpan berbagai macam syahwat yang itu menjadi sumber daripada kehancuran jiwa-jiwa kita. Na'udzubillah min dzalik. Untuk mengetahui hal itu, kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Apa tandanya al-qalbul marid? Disebutkan oleh para ulama, di antara tanda-tandanya, tanda sakitnya atau tandanya, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatil ma'asi. Bahwa kalbunya
Orang yang memiliki kalbu tersebut tidak merasa sakit dengan luka-luka maksiat. Tidak merasa sakit dengan luka-luka maksiat. Berbuat maksiat santai saja. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan hukuman-hukumannya. Dingin. Tidak merasa sakit dengan sayatan-sayatan maksiat tersebut. Wala yuji'uhu jaluhu bil haqq. Dan tanda yang lain, dia tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Tidak tersakiti dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Dia tidak merasa gelisah ketika dia ternyata tidak hukum ini. Dia tidak merasa sedih. Ternyata dia orang yang bodoh, belum mengerti hukum-hukum. Dia tidak peduli dengan kondisinya yang sudah seperti itu. Ini sebagai tanda bahwa kalbunya marid, sakit. Wa aqaiduhul batilah. Keyakinan-keyakinan yang batil juga tidak membuat dia sakit. Dengan berbagai macam keyakinan yang keliru, merasa senang, merasa bangga, sama sekali tidak ada kegelisahan. Untuk kemudian dari situ dia memikirkan sebetulnya dia posisinya di mana. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'allama bi wurudil qaba'i alaih. Karena kalbu bila hidup, bila sehat, dia akan merasa sakit dengan adanya sayatan-sayatan maksiat. Kalau kalbu yang sehat, orang yang memilikinya ketika jatuh dalam suatu maksiat, dia akan menyesal. Dia akan segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lisannya tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Gelisah, bingung, takut dari hukuman Allah Azza wa Jalla yang bisa dengan tiba-tiba mendatangi dia karena hasil daripada perbuatan-perbuatan jelek ini. Ini kalau kalbu yang hidup, takut. Wa ta'allama bi jahli bil haqq bihasabi hayatihi. Dan dia akan merasa sakit pula ketika dia tidak tahu kebenaran. Dia gelisah, dia sakit, dia sedih ketika ternyata dia menyadari dirinya tidak paham ilmu agama, tidak paham hukum. Nah, ini kalau kalbu yang sehat. Waqad yash'uru bil maradi. Dan terkadang sakit seseorang, sakit kalbunya itu semakin parah, sehingga dia semakin tidak merasa adanya maksiat-maksiat yang ada dalam dirinya, dalam perbuatannya. Wa yashtaddu alaihi mararatud dawa fa huwa yukthiru baqa'al alam. Fa huwa yukthiru baqa'al alam ala masyaqqatid dawa. Nah, kalau sudah begitu parah sakitnya, dia untuk memakan obat yang pahit demi kesehatannya juga tidak mau. Ini sudah tanda-tanda begitu mengkhawatirkan. Sudah mendekati kepada kematian kalbunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa minal alamat, di antara tanda-tandanya juga uduluha 'anil azdiyatin nafi'ah. Dia tidak mau memakan makanan yang bergizi. Bahkan dia cenderung kepada mengkonsumsi hal-hal yang bermudarat kepada dia. Ini juga salah satu tanda-tandanya. Fal qalbu sahih, adapun kalbu yang sehat, yu'thirun nafi' asy-syafi 'ala ad-dhari al-mu'dhi. Dia akan mengutamakan hal-hal yang bermanfaat dan menyembuhkan dari sakitnya, walaupun terkadang pahit, daripada yang bermudarat tapi berakibat menyakiti walaupun rasanya enak.
Ahibati fillah azakumullah, diterangkan wa anfa'ul aghdiyati bida'ul iman wa anfa'ul adwiyati dawa'ul Qur'an. Dan gizi yang paling manfaat adalah iman, dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah, berarti maksud daripada terangan tadi, salah satu tanda sakitnya kalbu, dia akan merasa sedih, akan merasa susah, tidak tahan untuk mendapatkan siraman-siraman rohani yang akan menumbuhkan imannya. Ia tahan lama untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan makna-maknanya. Dia akan cenderung kepada hal-hal yang bermudarat kepada dirinya. Mendengarkan musik, mendengarkan kata-kata yang tidak baik, yang jorok dan bermacam-macam. Nah, kalau ada kalbu yang seperti itu sifatnya, lebih condong kepada perkara-perkara yang bermudarat, kurang bersemangat mendapatkan perkara-perkara yang manfaat, ini sebagai salah satu tanda maradul qalb, sakitnya kalbu. Dan ketika seseorang menyadari ternyata dirinya seperti itu, dia harus bermujahadah, melawan dirinya. Walaupun terkadang berat, terkadang pahit, anggap saja seperti seorang yang minum obat yang pahit demi kesehatannya. Dia paksakan dirinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, mana maknanya, hadis Rasulullah, siraman-siraman rohani, ya, dari para ulama ahli sunnah, dari para dai ahli sunnah, untuk mendengarkan berkuah dan nasihat. Terus dia paksakan untuk itu demi mengobati penyakitnya. Kalau dia terus berusaha seperti itu, insya Allah sakit yang ada pada kalbunya akan sedikit demi sedikit tersembuhkan. Insya Allah akan menjadi al-qalbu sahih, kalbu yang sehat, sehingga dia menyadari posisinya di dunia ini sebagai apa. Ternyata dia di dunia ini tidak lain seperti orang yang melakukan safar perjalanan untuk menuju ke suatu tempat yang menjadi tujuannya, yaitu akhirat. Dunia ini dia hanya mampir padanya untuk mengambil sedikit dari bekal, ya, sebatas apa yang dia mampu. Dia lakukan perintah-perintah Allah di situ untuk kemudian dia menjadi bekalnya di akhirat kelak. Ahibati fillah azakumullah, hal itu seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang musafir lewat dalam perjalanannya, tidak menjadi tujuannya, tidak menjadi anak-anak dunia, apalagi hamba-hambanya, tapi dia menjadi, ya, orang yang punya tujuan yang jauh di akhirat nanti. Ahibati billah azakumullah, demikian sekilas tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati. Yang lebih parah daripada itu adalah kalbu yang mayyit. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasir 'udan 'udan. Fitnah akan ditempelkan pada kalbu seseorang sedikit demi sedikit. 'Udan. Di antara penafsiran ulama, yakni seperti al-hasir
tikar yang dianyam. Satu helai ditempelkan sehingga menjadi tikar yang menutupi sesuatu. Fitan, godaan dengan berbagai macamnya akan sedikit demi sedikit ditempelkan ke dalam kalbu seseorang. Udan, sehelai, setangkai, dan begitu seterusnya sedikit-sedikit, sehingga kalau dia tidak cepat membersihkannya, maka ini akan menutupi kalbunya. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda. Kalau kalbu itu menerima godaan ketika dia diletak olehnya, maka tertitiklah pada kalbunya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, tapi kalbu mana saja yang langsung menolaknya ketika ditawarkan kepadanya berbagai macam godaan, nukita fihi nuktatan bayadha, maka akan tertitik pada kalbunya titik yang putih. Hatta tasira ala qalbayn, sehingga nanti akan ada dua macam kalbu. Ala bayadha mis as-safa, nanti akan ada kalbu yang putih seperti batu yang rata, licin. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh, sehingga tidak akan mencelakakan dia godaan apapun selama ada langit dan bumi. Ketika ada fitnah menempel, terpeleset jatuh, kalbunya tetap kokoh. Ada lagi fitnah tidak dapat menempelnya, jatuh lagi terus, sehingga si putih cemerlang, tidak akan terkotori. Wal akhar aswada mirbada, sementara kalbu yang lain hitam, kelam, gelap, kalkuzi mujahiyah, ibaratnya nanti seperti gelas yang tengkurap. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak lagi mengenali mana yang baik dan mana yang mungkar, kecuali sesuai dengan apa yang telah diserap oleh kalbunya, hawa nafsunya. Nasihat tidak lagi berfaedah untuk dia. Ya, bagaikan gelas yang tengkurap, air seberapapun disiramkan tidak akan masuk. Yang lebih parah daripada itu bukan hanya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, malah bisa lebih parah, dia akan menilai yang baik sesuatu yang buruk. Dia akan menilai yang buruk sebagai sesuatu yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Dan seperti ini begitu banyak kita lihat. Pandangan-pandangan masyarakat, pandangan orang-orang banyak yang telah terbalik. Sesuatu yang tauhid dinilai menjadi syirik. Tidak menghargai ulama. Seorang yang ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seorang yang musyrikin dianggap dia itu baik, menghormati para ulama karena berdoa kepada para ulama. Minta, memohon kepada ulama, dianggap menghormati ulama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aslinya dianggap mungkar. Kemungkaran dianggap baik karena begitu tersebar. Terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalbu yang telah mati tidak mendapatkan siraman cahaya, tidak mendapatkan sinar cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Wahyu Allah Azza wa Jalla tidak dia serap untuk menghidupkan kalbunya. Nasihat para ulama tidak dia terima, kalbunya kering. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kalbu yang mayit semacam itu.